Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Setiawan, NPM 2202310040 dari Informatika B 2022. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas rekrutmen engineering, yaitu dari kelompok 4. Disuruh mempresentasikan materi dengan sekreatif mungkin. Di sini pertama-tama pendahuluannya, dalam pengembangan perangkat lunak, salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah proyek adalah kejelasan dan ketepatan kebutuhan rekrutmen. Lebih dari 50% kegagalan proyek perangkat lunak disebabkan oleh kesalahan atau kekurangan pada tahap pengumpulan dan pemahaman kebutuhan. Requirement engineering ini menjadi sangat penting karena berperan sebagai fondasi dalam sebuah proses pengembangan perangkat lunak. Dan yang belum tahu apa itu requirement itu dalam konteks pengembangan perangkat lunak berarti kebutuhan atau spesifikasi yang harus dipenuhi oleh sistem agar sesuai dengan harapan pengguna atau pemilik proyek. Dan tujuannya menentukan apa saja yang harus dilakukan sistem, menghindari kesalahpahaman antara pengembangan dan klien sebagai dasar acuan dalam setiap tahap pengembangan perangkat lunak. Dan apa itu engineering? Engineering adalah proses perancang atau membangun dalam memelihara sesuatu dengan pendekatan sistematis berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristiknya utama dalam engineering sistematis, berstruktur, berbasis metode ilmiah, fokus pada efisien dan kualitas hasilnya. Requirement engineering adalah sebuah proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, menganalisis, memverifikasi, dan mengelola kebutuhan sistem selama siklus hidup perangkat lunak. Tujuan utamanya yaitu memastikan sistem memenuhi kebutuhan, mencegah kesalahan atau ketidakjelasan di awal proyek, mengolah perubahan kebutuhan sepanjang pengembangan. Setelah itu proses dalam requirement engineering ini yaitu pertama initiation atau pengumpulan kebutuhan, menggali kebutuhan dari stakeholder melalui wawancara, survei atau workshop. Dan yang kedua analisis, yaitu analisis kebutuhan, mengklarifikasi, memprioritaskan dan mengatasi konflik kebutuhan. Specification atau spesifikasi kebutuhan mendokumentasikan kebutuhan secara formal, biasanya dalam dokumen SRS. Bagi yang nggak tahu dokumen SRS itu apa, yaitu SRS itu adalah singkatan dari Software Requirement Specification. Adalah dokumen yang berisi deskripsi lengkap kebutuhan perangkat lunak yang dikembangkan. Atau dokumen ini menjadi panduan utama lah bagi tim pengembang, tester, dan stakeholder untuk memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya validasi kebutuhan, memastikan kebutuhan sudah benar, lengkap, dan juga sesuai harapan klien. Yang terakhir itu manajemen kebutuhan atau menangani perubahan kebutuhan selama siklus hidup perangkat lunak berlangsung. Baik, mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada SDLC.
SDLC itu atau singkatan dari Software Development Life Cycle, adalah proses terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahap. Tujuannya yaitu untuk memastikan perangkat lunak dibangun secara efisien, memenuhi kebutuhan pengguna, dan mudah dikelola di masa depan. Yang kiri ini merupakan gambar dari SDLC itu sendiri. Yang pertama yaitu planning, analisis, design, implementation, dan yang nomor 5 testing dan integration, dan yang terakhir yaitu maintenance. Yang pertama yaitu planning. Pada tahap planning ini, peran dari requirement engineering yaitu mengidentifikasi kebutuhan awal dari stakeholder, klien, user, atau manajemen. Stakeholder yaitu semacam penanggung jawab atau pemangku kepentingan. Yang kedua yaitu menentukan ruang lingkup atau skop proyek berdasarkan kebutuhan yang dikumpulkan. Dan yang terakhir menyusun timeline, estimasi biaya dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua ada analisis. Peran dari requirement itu sendiri yaitu menganalisis kebutuhan yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan dan kejelasannya, mengklasifikasi kebutuhan, dan menyelesaikan konflik kebutuhan di antara stakeholder. Yang ketiga, desain, memberikan panduan dalam merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan yang terdokumentasi, memastikan bahwa setiap kebutuhan yang diidentifikasi memiliki solusi teknis dalam desain. Yang keempat yaitu implementation, di mana requirement itu memiliki peran yaitu menjadi referensi utama bagi tim pengembang saat menulis kode, membantu memastikan bahwa setiap fitur yang dikembangkan sesuai dengan dokumen kebutuhan atau SRS, Software Requirement Specification. Selanjutnya ada testing atau integration. Peran requirement di tahap testing ini yaitu menjadi dasar dalam pembuatan test case atau skenario pengujian. Validasi apakah perangkat lunak memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Yang terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Peran requirement itu yaitu membantu mengelola dan mendokumentasikan perubahan kebutuhan yang muncul setelah aplikasi dirilis, memastikan modifikasi sistem tidak merusak fitur yang sebelumnya sudah ada. Selanjutnya ada jenis requirement atau type requirement. Yang pertama yaitu functional requirement atau kebutuhan fungsional, yaitu apa yang harus dilakukan sistem. Contohnya yaitu sebuah sistem harus memungkinkan pengguna login dengan email dan password. Apa yang harus dilakukan? Jadi apa yang bisa sistem lakukan? Sistem harus memungkinkan pengguna login dengan email dan password. Itu functional requirement atau kebutuhan fungsional. Yang kedua ada non-functional requirement, kebutuhan non-fungsional, yaitu batasan kinerja atau kualitas sistem. Contohnya itu seperti sebuah sistem yang akan dibangun harus mampu menangani 1000 user atau beberapa user secara bersamaan, berkaitan dengan kualitas sistem. Yang terakhir ada domain requirement, yaitu kebutuhan khusus terkait industri atau bidang tertentu. Contohnya ini pada sistem perbankan harus mematuhi aturan keamanan data dari aturan yang sudah tersedia dalam bidang itu sendiri. Jadi requirement engineering terjadi
terutama di tahap planning dan analisis di sebuah SDLC atau siklus hidup perangkat lunak. Kesalahan dalam proses requirement engineering bisa menyebabkan kegagalan di seluruh tahap SDLC. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu requirement engineering adalah proses penting dalam pengembangan perangkat lunak yang memastikan kebutuhan pengguna dikumpulkan, dianalisis, didokumentasikan, dan divalidasi dengan jelas. Proses ini menjadi dasar bagi setiap tahap dalam SDLC atau siklus hidup perangkat lunak bahasa Indonesia, terutama di tahap perencanaan dan analisis. Dengan requirement engineering baik, risiko kesalahan dapat dikurangi sehingga perangkat lunak yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan lebih mudah dikembangkan di masa depan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan tentang requirement engineering. Terima kasih, kami dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.